Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini ba'da salat zuhur kita kembali melanjutkan pembahasan kitab tauhid. Pada sesi kali ini kita lihat bab yang ketiga. Kalau di dalam buku terjemahan ditulis pahala orang yang merealisasikan tauhid. Dalam bahasa Arab, Syekh Muhammad itu menyebutkan man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid dengan benar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab di sini dikatakan oleh para ulama yang dimaksudkan tanpa adanya siksa. Jadi masuk surga secara langsung. Kalau tadi kita bahas apapun amalnya asal tidak berbuat syirik, maka nanti dia akan masuk surga. Masuk surga kan tadi ada dua macam. Pertama apa? Masuk surga secara langsung. Ini yang kita bahas sekarang. Lalu yang kedua apa tadi? Yang kedua, yang penting masuk surga. Kan ujung-ujungnya yang penting. Walaupun dia itu mampir dalam neraka terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan haqqaqa tauhid. Orang yang merealisasikan tauhid. Yang dimaksud di sini dicatat. Merealisasikan tauhid atau mewujudkan tauhid, yaitu dengan meninggalkan setiap dosa, bukan hanya syirik saja berarti. Rinciannya ada 3. 1. Meninggalkan syirik, yaitu syirik besar maupun syirik kecil. 1. Meninggalkan syirik, yaitu syirik besar maupun syirik kecil. Ada juga syirik yang khafi, syirik yang samar. Jenis syirik apapun ditinggalkan pokoknya. Jadi dia nggak pandang level bawah, nggak pandang yang paling atas, yang paling besar, tidak. Pokoknya meninggalkan syirik semuanya. Yang kedua, meninggalkan bid'ah dan macam-macamnya. Jadi bid'ah pokoknya yang tidak masuk tuntunan, kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan amalan, kaitannya dengan ibadah, pokoknya dia tinggalkan semuanya. Dia menyesuaikan amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, meninggalkan berbagai macam maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil. Namun di sini ada derajat Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada derajat. Ada 2 tingkatan merealisasikan tauhid. Agar mendapat janji tadi, ada 2 tingkatan sebenarnya.
Tingkatan yang pertama disebut tingkatan wajib. Tingkatan pertama disebut tingkatan wajib. Wajibnya bagaimana? Yaitu meninggalkan 3 hal tadi disebutkan. Apa saja tadi? Syirik, terus 2 bid'ah, 3 maksiat. Tinggalkan itu semuanya wajib. Baru dapat jaminan tadi, masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Ya, jadi dapat janji itu harus wujudkan yang wajib ini. Tingkatan yang kedua, derajat atau tingkatan yang sunnah. Dan di sini kata para ulama, tingkatan ini pun bertingkat-tingkat. Yaitu maksud dari tingkatan ini adalah ia benar-benar hatinya menyerahkan segala sesuatu untuk Allah. Menyerahkan segala sesuatu untuk Allah. Semua yang dipasrahkan pada Allah, walaupun nanti pada hal yang sifatnya boleh pun juga. Boleh kita minta tolong pada manusia, pada orang yang hidup, namun pokoknya sudahlah saya pasrah saja. Namun di sini ada tingkatannya, sini bertingkat-tingkat juga. Namun jangan sampai kebablasan juga untuk memahami hal ini. Contoh sederhana saja, para ulama ini sampai untuk hal-hal sepele mereka tidak mau memanjakan diri untuk meminta tolong pada makhluk. Contoh dulu, ini saya contohkan di sini, stabilo jatuh. Untuk ambil ini saya mudah ambil sendiri. Nah, saya ambil. Dahulu para ulama ada tongkat mereka jatuh dari kendaraan mereka. Padahal mungkin ada temannya situ bisa tolong tadi ya. Ambilkan nanti untuk dia. Dia biarkan itu saya ambil sendiri. Apa sebabnya seperti ini? Biar hal yang mudah seperti ini dia tidak bergantung pada makhluk, otomatis semuanya nantinya untuk minta pun, doa pun dia serahkan pada Allah semuanya, doanya untuk Allah. Tidak terlalu memanjakan diri. Yang mampu dia lakukan sendiri ya sudah dia lakukan. Namun bukan berarti kita tidak boleh minta tolong kepada manusia pada saat dia mampu tadi. Kita minta tolong pada orang yang mampu tolong kita kan? Iya, orangnya hadir, boleh. Tidak mencacati tauhid sama sekali tidak. Sifatnya boleh. Namun sifat para ulama tadi seperti itu kenapa? Biar tidak terlalu memanjakan diri. Kalau seperti yang ini aja kecil saya seperti ini mereka tidak mau, apalagi untuk yang lebih besar, minta pada manusia, pada orang yang sudah mati, tentu saja tidak mau seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalil yang mengatakan tadi orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid. Ingat ini pelengkap dari bab sebelumnya. Karena bab sebelumnya bisa jadi ada yang punya kesimpulan gini. Sudahlah saya sudah dapat jaminan kan. Yang penting kan saya tidak berbuat syirik. Sudah dapat jaminan apa tadi? Sudah dapat jaminan apa? Diampuni dosa. Itu sudah besar sekali loh. Nah, Syekh Muhammad melanjutkan dengan bab ini supaya orang tidak gampang-gampangan. Kenapa kamu tidak sempurnakan? Kenapa hanya mencukupkan jauhi syirik saja? Kenapa tidak jauhi bid'ah? Kenapa tidak jauhi maksiat? Maka sempurnakanlah dengan bab ini. Yang pertama nantinya beliau akan mencontohkan Nabi Ibrahim benar-benar merealisasikan tauhid. Lalu orang-orang beriman juga mewujudkan tauhid dan Allah puji dan Allah itu akan membalas mereka dengan surga. Nah, hadis yang terakhir baru yang panjang. Tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Baik, kita lihat dulu dalil surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif,
Sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Lihat di sini Nabi Ibrahim punya 4 sifat. Bisa beri poin pada ayat tadi atau bisa ditulis ulang. Nabi Ibrahim punya 4 sifat. 1. Ummatan. Ummatan ini artinya contoh, jadi suri tauladan. Mengajarkan kebaikan. Jadi mulai dari diri beliau jadi contoh dulu. Saya yang terdepan untuk mencontohkan meninggalkan syirik, bertauhid. Nggak usah banyak ngomong, cukup dengan suri tauladan, cukup dengan contoh. Yang kedua, qanitan. Qanitan di sini kalau kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, beliau katakan ada perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, qanitan itu artinya continue dalam melakukan ketaatan, continue dalam ibadah. Maka biasanya kalau ada orang yang qiyamnya, berdirinya itu lama dalam sholat, rukunya itu lama, sujudnya itu lama, namanya qanit. Makanya Nabi SAW itu mengatakan sebaik-baik sholat malam atau sholat taraweh, Bapak Ibu-Ibu sekalian, sebaik-baik sholat malam atau sholat taraweh, kata Nabi SAW, tulul kunut, paling lama berdirinya, rukuknya, sujudnya. Paling lama berdirinya, rukuknya, sujudnya. Tidak dilihat dari jumlah rakaat, bukan 11 atau 23, pokoknya yang paling lama. Kalau 11 yang paling lama, 11 yang paling bagus. Kalau 23 yang paling lama, 23 yang paling bagus. Yang keterlaluan kalau 23 lebih cepat daripada 11, cuma selesai cuma dalam 10 menit. Bukan tulul kunut di sini. Ya, ini pakai kecepatan. Ya, istilah kita RPM lah. Apa RPM? Pakai hitungan berapa rakaat per menit. Ya, nggak pakai kayak gitu. Tulul kunut yang dituntut ya. Paling lama selesainya. Paling lama selesainya paling bagus. 23 selesai 2 jam itu yang paling bagus. 11 selesai 2 jam itu yang paling bagus. Yang paling lama. Terus saya memilih sholat tarawih di mana? Mana yang paling lama itu yang dipilih. Ya, kalau yang super cepat, ya mendingan gak usah lah. Gak ada tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus sampai waladhdallin. Amin. Yasin, Allahu Akbar. Apa-apaan sholat tarawih pakai cepat-cepat. Rukuk juga kita belum tarik nafas, istirahat sejenak. Wajib tumakninah ada minimal 1 zikir dalam rukuk sujud kita baca. 1 zikir itu minimal baca subhanallah. Antum belum baca sub saja imam sudah berdiri. Imam keterlaluan. Belum baca sub loh ini. Saya baru turun ini Pak Imam. Allahu Akbar, imam sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah. Jadi ada yang nadanya itu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Cepat sekali loh. Berarti nggak ada apa? Nggak ada tumakninah. Sholatnya masalah. Dalam mazhab Syafi'i saya sholatnya bermasalah seperti itu. Imamnya harus ditahzir itu kalau ulama Syafi'i katakan. Ditahzir gimana? Dihukum. Kalau ada di sini ada otoritas yang mengatur imam masjid, dipecat, dilengserkan itu imam masjidnya itu. Nggak pakai kecepatan sholat. Biasanya sholat apa yang cepat seperti itu? Tarawih. Ada yang tarawih 5 menit selesai 23 rakaat. Luar biasa. Tadi 1 nafas Al-Fatihah itu bukan 1 nafas lagi. Belum tarik nafas sudah selesai amin. Mulai seperti ada kan videonya di YouTube kayak gitu. Keterlaluan. Tulul kunut. Ya, kunut tadi artinya apa kunut? Dawamut ta'ah. Terus menerus dalam melakukan ketaatan. Sujudnya lama, berdirinya lama, rukuknya lama, namanya kunut. Yang ketiga sifat Nabi Ibrahim yang ketiga, hanifan. Lurus.
Dia tidak peduli dengan jalan-jalan yang bengkok. Dia berada di atas jalan yang lurus, jalan tauhid. Enggak pedulikan yang ini dapat keuntungan. Dia mau cari ridha Allah. Enggak diikuti tadi subul-subul, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik. Dia bersihkan syirik besar, syirik kecil. Nabi Ibrahim itu membersihkan dari dirinya syirik besar, syirik kecil dia bersihkan. Dan kalau kita lihat sifat-sifat tadi, ini cuma didapatkan oleh orang yang merealisasikan tauhid dengan benar. Berarti tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam itu berbuat syirik. Tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam itu membuat sesuatu yang tidak ada tuntunan. Tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam juga melakukan maksiat. Sifat ini juga ada pada hakikat tauhid, merealisasikan tauhid yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi 4 sifat ini ada pada Nabi Ibrahim. Maka orang yang ingin merealisasikan tauhid dengan benar, ikutilah sifat dari Nabi Ibrahim tadi yang 4. Yang pertama itu ummah, jadi suri toladan. Yang kedua itu qanitan, terus menerus melakukan ketaatan, berarti tinggalkan maksiat. Yang ketiga hanifan, di atas jalan yang lurus. Yang keempat walam yakum minal musyrikin, tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Sekarang dalil yang kedua. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu pun. Orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu pun. Ditulis itu diberi keterangan syirik besar ditinggalkan, syirik kecil juga ditinggalkan. Jadi jangan anggapan syirik kecil nggak masalah. Katanya para ulama itu sebut jimat itu masuk syirik kecil. Saya pakai nggak apa-apa lah untuk ini untuk ini aja, sekali ini saja. Nggak boleh. Merealisasikan tauhid dengan benar ya tinggalkan semuanya. Syirik besar ditinggalkan, syirik kecil ditinggalkan. Tadi disebut juga syirik yang samar, khafi. Yang masih samar juga ditinggalkan. Nah ini ayat ini Al-Mu'minun ayat 59 ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman yang dijamin masuk surga. Wajib untuk meninggalkan syirik. Dan para ulama di sini punya pembahasan gimana dengan syirik kecil. Kalau syirik besar tadi kita sudah sebut kekal dalam neraka. Syirik kecil ini pengaruhnya bagaimana? Para ulama ada beda pendapat dalam masalah ini. Apakah kalau orang itu berbuat syirik kecil dibawa mati, yang jelas tidak kekal dalam neraka. Namun apakah masuk dalam daun timbangan ataukah tidak? Yang jelas hati-hati. Bisa jadi masuk dalam daun timbangan. Dan nanti akan mempengaruhi catatan-catatan dosa yang lainnya lagi, makin memberatkan. Maka wajib kalau ingin selamat masuk surga langsung, ya harus ketika itu meninggalkan berbagai macam syirik. Tahu itu syirik besar kecil, ya harus ngaji, dalami. Maka tidak cukup untuk dalami saya harus bertauhid, saya harus meninggalkan syirik. Itu masih global, masih umum. Biar tahu sampai detail ya harus dikaji satu persatu. Ini masuk syirik atau tidak. Ini benar masuk syirik akbar atau syirik kecil. Dipelajari secara rinci. Dan kitab tauhid ini nanti banyak membantu. Karena syirik-syirik semuanya itu dibedah di sini. Nah sekarang kita lihat hadis yang panjang tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Dibacakan. Husain bin Abdurrahman menuturkan bahwa suatu ketika dirinya bersama Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Saya, kataku. Kemudian saya melanjutkan, waktu itu saya sedang tidak mengerjakan sholat. Akan tetapi saya sedang terkena sengatan kalajengking. Sa'id bertanya, lantas apa yang kamu lakukan? Saya menjawab, minta diruqyah. Ia bertanya lagi, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Saya menjawab, sebuah hadis yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya,
"Apa yang disampaikan Asy-Sya'bi kepadamu?" Saya menjawab, "Dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb yang berbunyi, la ruqyata illa min ainin aw humatin." Tidak ada ruqyah yang lebih manjur selain kepada yang terkena ain atau sengatan. Taib. Lihat dulu ini. Ini awalnya terjadi perdebatan antara Husain bin Abdurrahman, nama lengkapnya ada di catatan kaki situ, meninggal tahun 136 Hijriah. Kemudian dengan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair meninggal tahun 95 Hijriah. Sa'id bin Jubair itu tidak sampai 50 tahun sudah meninggal dunia karena dia tewas dibunuh oleh pemimpin yang bengis namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Namun ingat, penyikapan para sahabat tabi'in dengan pemimpin yang zalim, mereka tetap taat. Kezaliman yang dibuat pemimpin tadi biar urusan dia dengan Allah. Kenapa tetap taat? Karena menimbang-nimbang. Kalau kami lepas dari ketaatan kepada pemimpin, pemimpin punya kuasa lebih besar, kami pasti akan dizalimi, akan ditindas, akan ditumpas ketika itu. Maka mereka tetap taat kepada pemimpin yang zalim. Maka mau tahu suatu ajaran itu benar ataukah tidak, bagaimana sikap dia kepada pemimpin. Dia orang yang rajin doakan pemimpin atau sering mencela pemimpin. Kemudian lihat sikapnya ya terhadap pemimpin ini, apakah seperti para sahabat dengan Al-Hajjaj yang tetap taat ataukah tidak. Ciri-cirinya seperti itu. Terjadi perdebatan di sini. Husain bin Abdurrahman terkena sengatan kalajengking. Dia ketika itu memilih untuk diruqyah dengan cara meminta diruqyah. Tolong digarisbawahi tadi kalimat minta diruqyah. Minta diruqyah. Husain itu minta diruqyah. Tahu minta diruqyah ya? Minta orang lain untuk ruqyah dirinya. Karena ketika itu dia terkena sengatan. Ruqyah itu dengan membacakan ayat Al-Quran, dengan membacakan hadis, atau ada juga bacaan-bacaan yang jelas maknanya, yang penting tidak mengandung kesyirikan. Ini bisa menyembuhkan ada orang yang kesurupan, atau di sini terkena sengatan, atau ada yang punya penyakit, bisa memakai bacaan ruqyah. Nah, ruqyah ini punya pembahasan sendiri. Intinya di sini si Husain ini meminta untuk diruqyah. Sa'id negur. Namun sebelumnya ini lihat, Husain bin Abdurrahman ketika menjawab, saya itu terkena sengatan binatang, namun saya tidak sholat malam. Padahal cuma ditanya sama Sa'id apa? Apa yang kamu lakukan semalam kan? Kamu lihat bintang jatuh enggak? Terus dijawab apa? Saya lihat, namun saya terkena sengatan binatang, namun saya tidak sholat malam. Perlu enggak sebenarnya kalimat saya tidak sholat malam? Ditanya enggak? Enggak kan? Tahu apa tujuan Husain menjawab seperti ini? Tujuannya supaya Sa'id tidak husnuzon pada dirinya yang dia itu tidak punya. Kalau kita jadi kayak Husain, itu pasti diamkan. Ah sudahlah, biarkan aja lah, nanti dia tuduh saya sholat malam lah, enggak apa-apa. Ya, paling kalimat ini enggak dilanjutkan kan kalau kita kan. Kamu tadi malam semalam kok ini lihat bintang jatuh? Oh iya, saya tadi malam lihat. Nah, nanti kan Sa'id kan nanti nuduh ini, curiga kan? Wah ini Masya Allah ini rajin sholat malam. Padahal ketika itu Husain tidak sholat malam. Dia tutup pintu biar tidak dicurigai, baik-baik loh ini. Namun tidak dia lakukan. Sahabat tuh kayak gitu. Riya sudah dicegah. Ya, ini belum riya ini. Riya itu sudah dicegah biar tidak dituduh yang bukan-bukan pada dirinya padahal dia tidak lakukan, walaupun itu baik. Kalau kita sendiri gimana ini? Diamkan nggak? Diamkan kan? Ngapain saya sebut saya tidak sholat malam? Biar saja nanti si Sa'id itu yang ngomong sendiri. Masya Allah ini kamu kok rajin sekali sholat malam. Nanti kita akan lihat ada pelajaran dari hadis ini juga. Nah berlanjut hadis ini. Sa'id itu ingin tahu dulu apa dalilmu. Kamu kok milih untuk diruqyah? Kok kamu minta diruqyah? Dalilmu apa? Jadi kebiasaan memang dari dulu seperti itu. Mau berbuat ini dalilmu apa? Berbuat ini dalilmu apa? Jadi minta orang dalil itu nggak masalah.
Nggak seperti kita zaman ini kan marah-marah kalau dimintai dalil. Mana dalilmu? Kamu kurang ajar. Saya sudah dari dulu tahu ini dari kiai-kiai saya dulu. Kamu minta sekarang dalil ini. Pasti kita marah-marah. Namun ini sudah jadi bahan kebiasaan, saling ilmiah. Mana buktinya? Kamu punya dalil nggak? Husain, kamu punya dalil nggak? Kamu minta diruqyah. Mana dalilmu? Husain bawakan dalil. La ruqyata illa min ainin au hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali kalau orang terkena ain atau terkena hummah, terkena sengatan binatang. Ain itu contohnya, saya berikan contoh sih biar dapat gambaran. Ain itu dari sifat hasad, tidak suka pada orang lain. Ada yang punya, ini ada yang satu tempat bapak ibu-ibu, satu kampung itu ada yang bisa bikin ain semuanya. Setiap ada orang yang lewat, misalnya ini kita di rumah, anak, keluarga lagi di luar kemudian makan Indomie misalnya lah, ya lagi asik-asik makan di luar. Orang yang lewat ini di batin dia pingin itu sebenarnya, mau utarakan sulit, mau meminta malu, maka ketika dipendam sama dia. Namun sudah keluar ainnya ketika itu, anak kita akhirnya nangis-nangis. Nangis-nangisnya nggak berhenti. Baru dicari. Oh ternyata orang tadi lewat depan rumah ini, dia memang orang ini selalu masalah. Dia kalau lihat sesuatu seperti itu, kalau pinginnya seperti itu, buat anak jadi nangis. Ini namanya apa? Ain. Paham ya contohnya ya? Di Jakarta ada pernah kayak gini nggak? Ada mungkin. Namun bentuknya beda-beda. Ada sifat orang memang seperti itu. Orang ini ain terus, dia bawa ain terus. Sedikit lewat ini anak itu nangis, sedikit lewat lagi nangis. Kadang satu kampung semuanya bisa membawa ain. Satu kampung semua membawa ain. Hasad terus semuanya berarti. Nah ini, ain ini bisa disembuhkan dengan ruqyah. Anak tadi yang nangis-nangis di ruqyah. Juga di sini Nabi SAW katakan bisa ampuh juga untuk ruqyah, yaitu untuk menyembuhkan hummah, sengatan binatang. Nah lalu Sa'id katakan selanjutnya. Sa'id berkata, sungguh sangat baik seseorang yang mengamalkan apa yang didengarnya. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang. Taib, lihat. Tadi Sa'id tidak sampai menyalahkan karena Husain itu punya dalil. Dia bawa dalil tadi ruqyah yang paling ampuh ketika ada yang terkena ain atau ketika ada yang terkena sengatan binatang. Yang penting sudah bawa dalil, sudah bagus. Namun Sa'id sarankan ada yang lebih bagus dari itu. Sa'id itu sarankan ada yang lebih bagus. Coba kamu lihat ini ada hadis. Artinya ada hadis yang nyarankan pada kita tidak minta diruqyah. Apa sebabnya? Nanti kita lihat dalam hadis ini. Lihat, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat. Catat ini peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ini peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika itu terus aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, seorang nabi bersama satu atau dua orang, seorang nabi yang tak ada seorang pun bersamanya. Ada nabi yang bersama ruhaid atau rohid. Ruhaid atau rohid itu istilah untuk orang di bawah 10. Ada nabi yang pengikutnya cuma di bawah 10 orang. Ada nabi yang cuma pengikutnya 1 orang. Ada nabi yang cuma pengikutnya 2 orang. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nabinya salah nggak? Pengikutnya cuma 1. Salah atau tidak? Tidak ada pengikut sama sekali. Salah atau tidak? Tidak. Tidak salah. Dan di sini nantinya setiap nabi bersama pengikutnya, walaupun 1 orang, nanti akan dikumpulkan bersama pengikutnya. Yang tidak punya pengikut akan datang juga. Yang punya pengikut banyak akan datang dengan pengikutnya yang banyak. Dilanjutkan.
Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekumpulan manusia dalam jumlah yang banyak. Aku mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Akan tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Taib. Yang pertama, ada umat yang jumlahnya banyak. Disebutkan di situ ini adalah umat Musa, Bani Israel. Berarti jumlahnya umatnya Musa itu banyak. Terus Lalu aku melihat lagi sekumpulan manusia dalam jumlah yang banyak, dan dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan siksa. Taib, lihat. Aku melihat lagi sekumpulan manusia dalam jumlah yang banyak. Lalu ada yang katakan itu adalah umatmu. Berarti ini adalah umat Islam. Dan Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, bisa tahu juga itu adalah umatnya punya tanda-tanda. Salah satu tandanya adalah lihat dari bekas wudhu, min asaril wudhu. Ini jadi keistimewaan umat Islam dibandingkan umat yang lain. Umat lain tidak punya tanda seperti ini, namun umat Islam Allah memberikan keistimewaan dari bekas wudhunya itu bisa nampak itu adalah umatnya. Nah, kemudian setelah itu disebutkan di sini ini adalah umatmu, di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Walau alam bisa jadi 70.000 ini untuk kisah ini saja, bisa jadi bertambah lebih daripada itu. Ditambah lagi ada riwayat yang menyebutkan 70.000 ini, dalam riwayat Ahmad disebutkan setiap 1000-nya ada 70.000 lagi. Berapa? 4.900.000 lah. Sudah? Masih kurang nggak di sini? Sedikit nggak? 70.000 tadi sedikit nggak? Sedikit. 4.900.000? Sedikit juga. Ya, memang disebutkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sudah disebutkan 70.000 tadi. Nabi SAW tinggalkan para sahabat. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bangkit dan memasuki rumah. Para sahabat pun memperbincangkan siapakah mereka itu. Ada yang berkomentar, mungkin mereka adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saja 70.000 tadi para sahabat. Para sahabat jumlahnya berapa? 120.000. Kalau semuanya diambil oleh para sahabat, kita dapat jatah atau tidak? Tidak dapat. Ya, tidak dapat jatah. Habis semuanya. Diborong sama sahabat semuanya. Terus lanjut. Sebagian sahabat berkata, mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan di lingkungan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Lahir di lingkungan Islam sampai mati tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Lahir di lingkungan Islam sampai mati tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Berat nggak ini? Sampai mati tidak berbuat syirik, berarti di sini syirik besar, syirik kecil, syirik yang lahir maupun batin. Berat nggak? Berat. Terus lanjut. Mereka pun menyebutkan beberapa perkara yang lain. Nah, karena para sahabat tuh ngobrolnya itu bermanfaat, begadangnya juga bermanfaat. Kalau kita tuh begadangnya sia-sia. Ya, bukan untuk murojaah, untuk diskusi ilmu. Mereka diskusi ilmu. Ya, diisi dengan waktu yang manfaat. Kalau kita begadangnya, ya ngobrol. Kalau ada teman lama ketemu, teman reunian juga ketemu, sama. Ya, ngobrol sana sini. Yang seharusnya tidak diobrolkan. Akhirnya begadangnya sampai jam 12 malam, 1 malam, jam 2 malam. Baik, terus. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Kemudian hasil diskusi tadi disampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Rasulullah SAW berikan jawaban. Siapa saja 70.000 tadi syarat-syaratnya dari 70.000 tadi biar kita bisa masuk itu apa? Lihat, disebutkan oleh Nabi SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Dicatat nomor 1, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Beri tanda nomor 1. Terus,
Tidak pernah minta diobati dengan metode kai. Catat nomor 2, tidak pernah minta diobati dengan metode kai. Kai lihat di catatan kaki, pengobatan dengan metode menempelkan besi panas di tempat yang sakit. Jadi dulu itu kalau perang, sini ada luka, pakai besi panas ditempel di sini. Sembuh dengan izin Allah. Terus, Tidak tatayur. 3, tidak tatayur. Tatayur berikan keterangan pesimis atau beranggapan sial. Contohnya gimana? Nah, ini menurut hasil hitungan tadi yang kita bahas, hasil hitungan nikah tadi ya, ilmu primbon tadi yang saya sebut. Ya, takut kalau lakukan pada tanggal ini yang tidak ditentukan tadi, ini hari buruk, maka bisa jadi hari sial, bisa kena musibah. Sudah beranggapan sial di sini, masuk tatayur. Kalau orang Arab dulu, bapak dan ibu-ibu sekalian, mereka mau beranggapan sial, ini gini, dipakai burung, maka tatayur ini berasal dari kata burung. Di mana burung ketika itu jadi bahan uji. Dites dulu burungnya. Burung ketika itu dikagetkan, nanti terbangnya ke kanan, oh berarti nasibnya baik. Burung itu dikagetkan, terbang ke kanan, berarti nasibnya baik. Oh sekarang kita jalan saja ini. Namun kalau dikagetkan kemudian terbang ke kiri, nasibnya jelek. Kalau dikagetkan terbangnya lurus, harus diulang. Ada nggak kayak gini? Zaman ini nggak ada ya. Nah, namun di tengah-tengah kita mirip seperti itu ada. Kita kadang dengan tempat. Saya kalau lewat tempat ini tempat keramat, ini ada kuburan. Ini ada rumah angker. Katanya kalau lewat depan rumahnya tadi, biar tidak kena bahaya, harus nyalakan lampu atau bunyikan klakson. Ya, ada juga yang pamit mbah. Dikira ini nggak, saya main-main kayak gini. Ada buktinya, lihat di tayangan televisi. Bapak ibu pernah lihat seperti ini? Dicontohkan di TV ngajarkan syirik-syirik kayak gitu. Tatayur itu namanya. Kadang juga tadi tempat, waktu. Kadang dengan angka. Angka apa yang sial? 13. Di pesawat tidak ada kursi nomor 13, nggak ada ya? Seat nomor 13 ada nggak? Nggak ada. 12 lompat ke 15 langsung. Sial. Ini orang ini ngundang masalah kalau duduk di angka 13. Nggak ada. Di hotel lantai nomor berapa yang nggak ada? 4 kan? Dari 3 lompat langsung 5 ya. Di lift kan? Di situ nomor dari 3 langsung 5, 4 tidak ada. Itu aturan bangun hotelnya seperti itu. Pakai hitungan-hitungan Cina seperti tadi. Apa hitungan apa arsitektur Cina apa namanya? Nah, bangunan modelnya kayak gini, macam-macam lah pengaturannya. Karena ada tadi tatayurnya itu ada. Kalau hari, bulan, ya di kalangan sebagian kita tadi yang saya sebutkan tidak boleh lakukan hajatan nikah. Bulan apa tadi? Ruah ini nggak ada, orderan nikah nggak ada. Yang punya catering, yang punya ya untuk nyewa-nyewa tenda nggak laku bulan ini. Kalau pas orang mati mungkin baru laris dia. Yang kedua bulan apa? Suro. Nganggap bulan sial. Nanti ada pembahasan sendiri khusus untuk pembahasan ini akan diperinci lagi oleh Syekh Muhammad. Beliau bahas dalam pembahasan tiarah, beranggapan sial. Detail nih pembahasan kitab ini, dirinci lagi nanti pembahasannya. Ini yang ketiga. Jadi kalau mau masuk 70.000, hilangkan anggapan sial, pesimis pada sesuatu, mengurungkan niat, akhirnya nggak jadi. Cuma khawatir saja ini jangan-jangan nanti kena celaka. Diistilahkan dengan tatayur. Terus. Dan hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Hanya bertawakal pada Rabb mereka. Bapak Ibu garis bawahi itu besar-besar. Kuncinya di situ. 4 sifat ini kuncinya pada poin keempat.
Kenapa 3 hal tadi di awal itu disebutkan? Karena tawakalnya kurang. Meminta diruqyah, kalau yang menyembuhkan itu kiai dan ini sudah mujarab kemana-mana, maka hati akan bergantung pada kiai tersebut. Tidak lagi bergantung pada Allah. Padahal Allah yang menyembuhkan. Ya kan? Wah, ini kiai ini yang baca ini. Kalau yang murid-muridnya tuh nggak ampuh. Namun kalau dia selalu mujarab, hati bergantung padanya, tidak bergantung pada Allah, tawakalnya kurang. Maka berobat boleh, meminta diruqyah sebenarnya boleh. Masalahnya apa? Tawakal jangan sampai kepada manusia. Tawakal itu pada Allah Subhanahu wa taala, yakin yang menyembuhkan Allah. Ditambah pengaruhnya kesembuhan juga Allah yang tentukan, bukan dari manusia, bukan dari obat, bukan dari dokter, bukan dengan cara atau metode berobat. Mengobati dengan kayak besi panas juga. Kenapa dikatakan bermasalah di sini? Karena kalau pakai besi panas pasti sembuh. Tawakalnya kurang pada Allah. Makanya hati-hati dengan ini. Kalau tawakalnya sudah kurang, bergantung pada benda, bergantung dengan metode, tidak lagi bergantung pada Allah, tawakalnya kurang, sulit masuk 70.000. Yang ketiga apa lagi? Tatayur, beranggapan sial. Kenapa dia tidak pasrahkan pada Allah? Saya lewat tempat angker, tempat seram seperti ini, gelap seperti ini, kenapa tidak tawakal pada Allah? Allah yang tolong saya. Kalau ada yang mau rampok, ya itu sudah jadi takdir Allah. Kenapa tidak bergantung pada Allah? Allah yang bereskan semuanya. Tatayur ini karena tawakalnya kurang juga. Maka intinya 70.000 tadi ini orang-orang yang tawakalnya sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Pada poin ini. Jadi 70.000 tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa, sifat utama adalah tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tawakal penuh pada Allah. Terus dilanjutkan kisah Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu berdiri dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau termasuk golongan mereka." Sahabat yang lain lantas berdiri dan mengatakan, "Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Engkau sudah kedahuluan Uqasyah." Engkau sudah kedahuluan Uqasyah. Uqasyah berdiri. Wahai Rasul, doakanlah, mintalah pada Allah supaya saya termasuk 70.000 tadi. Berarti tawassul, kan? Tetap berdoa pada Allah ya Rasul ya. Namun Uqasyah minta lewat perantaraan Rasul. Rasul masih hidup nggak? Masih hidup. Maka tawasul yang dibolehkan cuma dengan orang yang masih hidup, tidak boleh dengan wali atau orang soleh yang sudah mati. Masih hidup, tolonglah doakan. Rasulullah SAW katakan, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Berarti sudah berkurang 1. Jadinya berapa? 69.999 atau 4.900.000 kurang 1. Sahabat yang lain berdiri lagi. Wahai Rasulullah, saya juga dong. Rasulullah SAW bahasanya halus. Rasulullah SAW tidak tutup seperti ini. Kamu nggak masuk. Kalau bilang kamu nggak masuk, kira-kira gimana dia? Down langsung kan? Ya Allah, seperti ini saya nggak masuk berarti. Namun Rasul jawab apa? Kamu sudah kedahuluan oleh Uqasyah. Kenapa Rasul tutup seperti itu? Kenapa nggak dikabulkan? Karena kalau ini dikabulkan lagi, minta lagi yang ini, minta lagi yang ini, minta lagi yang ini, minta lagi yang ini. Sejumlah sahabat 120.000 semuanya pada minta, didoakan semuanya. Kita kapan dapat jatah? Makanya cuma dikabulkan 1. Siapa namanya tadi? Uqasyah. Menunjukkan juga keutamaan Uqasyah. Ini kalau ada ibu-ibu yang mau punya momongan, punya anak juga, namakan Uqasyah, ini bagus. Siapa Uqasyah? Saya pingin anak saya masuk 70.000 itu.
Iya kan, bagus kan? Bagus sekali. Dan selalu orang kalau nama itu dengan nama sahabat, nama orang soleh, akan tahu ceritanya seperti apa. Akan tahu ceritanya seperti apa. Namun kalau namanya itu nggak ada seperti dulu ada, sulit diingat. Dan saya juga sulit hafal untuk nama-nama seperti itu. Ya makanya nama itu nggak usah cari-cari sulit lah. Cari nama yang sudah ada, sudah populer di masa para sahabat, selesai. Kita ini orang Indonesia itu modelnya pokoknya nama yang belum ada di muka bumi, satu. Kemudian yang kedua, ya dia cari arti-arti yang aneh-aneh lah. Ya, cari arti yang aneh-aneh. Saya tuh kadang kalau ada yang nanya saya, itu cari dari mana nama artinya itu dari mana? Saya kok tahu bahasa Arab, nggak tahu arti yang kamu sebutkan. Ternyata dari bahasa Yunani kayak bahasa Inggris kecampur baur menjadi satu. Ya sudah saya lepas Bu, saya nggak berikan saran, saya nggak bisa rekomendasikan. Kalau merekomendasikan saya kasih nama seperti ini. Apa namanya? Ukasha. Saya ingat Ukasha dulu pernah ngaji itu ketika membahas hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Makanya anak-anak saya juga saya namakan kayak gitu. Ada yang namanya Rumaisa. Pernah dengar nama sahabat Rumaisa? Pernah? Enggak gaul Bapak Ibu ini. Rumaisa itu nama asli dari Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, yang suaminya Abu Tolha. Lain kali itu gaul sedikit lah. Ini bukan hanya nama orang ini aja, zaman ini aja, ya ini tahu, zaman orang dulu. Yang kedua, nama Ruwaifi. Ada dalam kitab Tauhid ini. Nabi SAW pernah ingatkan pada Ruwaifi. Nabi katakan, ya Ruwaifi la'alal hayata satatulu bik. Wahai Ruwaifi, mudah-mudahan umurmu itu panjang. Maka setiap orang dengar nama Ruwaifi, lihat hadis itu. Nama Rumaisa, lihat itu Ummu Sulaim. Yang ketiga itu Ruqayyah. Ruqayyah siapa? Enggak gaul lagi ini, ya Allah. Apa Ruqayyah? Siapa? Putri Nabi SAW. Putri presiden saja dihafal ya Bapak Ibu-Ibu ini. Putri Nabi nggak hafal. Presiden nggak jamin masuk surga loh. Nabi nanti beri syafaat. Putrinya siapa saja? Ruqayyah. Ruqayyah meninggal. Utsman akhirnya menikahi Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, nikah pada Ummu Kulsum, Zainab. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Yang nikah dengan Ali, Fatimah. 4. Putra Nabi? 3. Abdullah, Qasim, Ibrahim. Ingat itu baik-baik. 7. Ya, 7 putranya. 7 putra putrinya. Semua putra Nabi SAW meninggal ketika kecil. Tidak ada penerus dari laki-laki. Yang ada cuma dari Fatimah saja nanti keturunannya. Taib. Sekarang lihat kandungan bab 1. Mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid. Ada tingkatan manusia dalam bertauhid. Ada yang setengah-setengah. Saya maksiat jalan saja terus. Yang penting kan tidak berbuat syirik. Rendah tingkatannya. Yang sempurna apa tadi? Tinggalkan 3. Jauhi syirik semuanya. Yang kedua, jauhi bid'ah semuanya. Yang ketiga, jauhi maksiat semuanya. Terus yang kedua, pengertian merealisasikan tauhid. Merealisasikan tauhid, jauhi 3 dosa tadi. Yang ketiga, pujian Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Terus yang keempat, pujian Allah kepada para tokoh wali karena mereka selamat dari perbuatan syirik. Para tokoh wali tadi yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, mereka tidak berbuat syirik. Terus yang kelima, di antara bentuk realisasi tauhid adalah meninggalkan ruqyah dan pengobatan dengan menggunakan besi panas. Meninggalkan ruqyah, maksudnya meninggalkan meminta ruqyah. Diberi catatan situ, meninggalkan meminta ruqyah. Karena kalau ruqyah masih boleh. Dipahami ya? Meminta beda dengan kita meruqyah diri sendiri. Meminta pada orang lain. Kenapa tidak dibolehkan tadi? Kenapa tidak dibolehkan? Tawakalnya kurang. Namun berarti kalau kita meminta, namun kita tetap pasrahkan pada Allah, bukan pada orang yang baca ruqyah ini, tidak masalah. Sama seperti kita datang ke dokter, berobat, dapat obat, dapat pengobatan, dapat tips-tips, dapat saran-saran. Kita cuma jadikan itu sebagai sebab, namun pasrahkan semuanya pada Allah. Boleh.
Jadi intinya itu pada tawakalnya diperbaiki. Terus tawakal mendasari segala sikap tersebut. di garis bawahi tebal-tebal itu tawakal yang mendasari sikap tersebut, yaitu 4 hal tadi intinya pada tawakal. Terus yang ketujuh, Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa derajat yang disebutkan dalam hadis di atas tidak bisa diraih melainkan dengan beramal. Sahabat kan diskusi 70.000 itu siapa yang pantas. Semuanya menyebutkan itu pakai amalan. Berarti kita bisa masuk 70.000 tidak hanya bergantung dengan keturunan kita. Kita keturunan orang baik bukan. Kita keturunan Nabi juga bukan. Namun harus beramal. Jadi kuncinya tetap beramal. Nanti Allah yang akan berikan rahmat. Allah yang nanti akan mengampuni dosa kita juga dengan amalan kita juga. Terus semangat para sahabat dalam melakukan kebaikan. Semangat para sahabat dalam melakukan kebaikan. Karena hal tadi saja masih didiskusikan sampai Rasul itu keluar. Terus kelebihan umat Islam dalam kuantitas dan kualitas. umat Islam jumlahnya banyak, kualitasnya masuk surga pertama kali, dan 70.000 orangnya masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. 10. Keutamaan para pengikut Nabi Musa. Keutamaan para pengikut Nabi Musa. Apa keutamaannya? Jumlahnya banyak. Keutamaannya jumlahnya banyak. Terus yang ke-11, Umat-umat telah ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi Nabi SAW ditampakkan umat-umat sebelumnya. Terus Setiap umat akan dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. setiap umat akan dikumpulkan bersama para nabi, walaupun ada yang cuma pengikutnya 1, walaupun ada yang cuma pengikutnya kurang dari 10, itu akan bersama para nabinya, dan kita berarti nanti akan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Terus Jumlah orang yang mengikuti ajakan para nabi sangat sedikit. orang yang ngikut ajaran para nabi sedikit. Ini yang datang sini, ini dari sekian banyak warga Jakarta yang ada majelis-majelis pengajian juga masih sedikit. Memang orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti kebaikan itu jumlahnya sedikit. Rata-rata seperti itu. Dan itu memang sesuatu yang sudah jadi hal yang biasa. Ya, yang ikuti pengajian kebenaran itu sedikit. Sama seperti pengikut para nabi, ada yang cuma pengikut kurang dari 10, ada yang cuma 2, ada yang cuma 1, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Terus Nabi yang tidak memiliki pengikut akan datang sendirian pada hari jadi kiamat. nabi yang tidak memiliki pengikut akan datang sendirian tanpa ada pengikut sama sekali. Bisa seperti itu. 15. Pelajaran dapat diambil dari hadis Ibnu Abbas di atas adalah tidak boleh silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Jangan silau dengan jumlah yang banyak. Ya, jangan juga merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Dan ngaji itu tidak mesti juga cari pengikut yang banyak. Antum juga datang ke pengajian gak mesti ngikut pengajian yang jumlahnya banyak terus. Ya, nggak ada pengikut yang ngaji cuma sedikit namun berkualitas, ilmu dapat, kebenaran itu tahu, wahyu Al-Quran itu tahu, hadis tahu, sudah bagus. Gak mesti kita ngaji itu kumpul dengan orang banyak orang. Ya banyak orang, paling cuma banyak selfie saja nanti ada. Ustadznya difotoin, sama jamaah juga saling selfie, ya kan? Iya. Malah jadi kurang berkah, cari ilmunya. 16. Diperbolehkannya melakukan ruqyah karena terkena ain atau sengatan binatang. Masih boleh meruqyah karena ada yang kena ain atau sengatan binatang, tidak masalah. Bahkan dikatakan tadi ruqyah yang paling ampuh. Yang tadi jadi permasalahan Said cuma baiknya tidak minta di ruqyah. Terus Dalamnya ilmu para salaf. Hal ini bisa dipahami dari ucapan telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang didengarnya. Akan tetapi dengan demikian hadis yang pertama dari Buraidah tidak bertentangan dengan hadis yang kedua dari Ibnu Abbas. jadi tadi dia katakan tidak ada ruqyah yang lebih ampuh kecuali karena ain atau sengatan binatang. Ibnu Abbas bawa dalil juga, yaitu tadi Said bawa dalil Ibnu Abbas, baiknya tidak minta di ruqyah, tidak saling bertentangan. Yang itu boleh dipakai, ini boleh dipakai, namun baiknya tidak minta di ruqyah dengan catatan ketika kita tawakal pada selain Allah. Boleh minta di ruqyah, namun tawakalnya harus dijaga. Ini yang paling berat. Terus Orang-orang salaf tidak suka dipuji orang lain atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. para ulama tidak senang dipuji pada perbuatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Terus Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
engkau termasuk golongan mereka, adalah termasuk tanda-tanda kenabian beliau. Yaitu untuk siapa di sini sebut? Untuk siapa tadi? Uqasyah. Engkau termasuk golongan mereka. Untuk Uqasyah. Padahal belum terjadi kan? Belum masuk surga. Namun nantinya akan terjadi seperti itu. Ini tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus keutamaan Uqasyah. Keutamaan Uqasyah. Karena Uqasyah diistimewakan masuk 70.000 tadi. Terus pemakaian kata sindiran. tadi kata sindirannya apa? Engkau kedahuluan oleh Uqasyah. Bukan berarti dia tidak masuk, namun biar yang lain itu tidak ikut-ikutan minta. Terus indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Rasulullah Wasallam. tunjukkan akhlak mulia. Enggak katakan maaf kamu enggak masuk. Ya, tidak katakan seperti itu. Namun Rasulullah SAW katakan santun sekali. Kamu sudah kedahuluan oleh Uqasyah. Saya cuma buka jatah 1. Nanti yang lainnya akan kebuka lagi kalau kamu itu di sini. Kalau kamu juga masuk. Artinya Nabi SAW bahasanya halus sekali. Jangan sampai menyinggung perasaan orang. Maka nasihati orang lain juga demikian. Dakwai orang lain itu demikian. Baiknya itu tidak sampai menyinggung perasaan. Kita yang penting dapat kebaikan dengan menasihatinya. Jangan sampai merusak hubungan. Wallahu a'lam bishawab. Bab berikutnya insya Allah nanti setelah Ramadan baru akan dikaji. Ya, setelah Ramadan insya Allah. Bentar saya jawab dulu pertanyaan. Ini enggak semua ya, mohon maaf. Setiap Kamis untuk malam Jumat Kliwon, Kamis paginya ada jualan bunga. Di kampung jualan bunga. Kadang menyediakan kembang 7 rupa. Apa Ustaz, apakah boleh apa enggak? Tolong menolong dalam perbuatan dosa tadi. Kalau lihat tujuannya tadi ini sebenarnya kembang-kembang tadi digunakan untuk hal yang bermasalah, maka baiknya tidak ditolong. Minta doanya agar orang tua teman cepat sembuh sedang di ICU atas nama Nurwaningsi binti Sutrisno. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dengan cepat, tidak meninggalkan bekas, dan mudah-mudahan dari penyakitnya akan diangkat dosa-dosa yang ada. Bagaimana sikap kita bila kita menyampaikan tentang tauhid ke keluarga kita, terutama tentang tradisi-tradisi syirik, lalu kita jadi dijauhi oleh keluarga? Apa Ustaz? Suami saya nitip salam untuk Ustaz. Wa alaihi salam. Ingin datang hari ini tapi tidak bisa karena bekerja. Mudah-mudahan bisa dapat ilmu juga walaupun tidak hadir. Nanti ibu atau yang nanya ini bisa sampaikan kepada suami ilmu yang sudah didapatkan. Saran saya, walaupun tadi pembahasan saya seperti tadi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, namun tetap sampaikan kepada keluarga dengan cara yang santun, lemah lembut, dengan memperhatikan keadaan. Ini kalau orang tua, ya tentu tidak dengan kata-kata kasar. Nggak langsung pulang-pulang ada keris yang itu punya isi, langsung dipatahkan. Pak, ini syirik. Bukan caranya seperti itu. Ada waktunya. Kesempatan untuk bertindak seperti itu bukan tugasmu. Kamu cuma menyampaikan. Kalau orang tua senang lihat TV, sarankan pada TV-TV Islami biar nanti diarahkan. Kalau orang tua senang baca buku, sarankan pada buku-buku yang nanti bermanfaat sehingga bisa dapat titik terang. Kalau kita menyampaikan langsung kadang mungkin kurang pas. Karena paling anggapan orang tua ini masih bocah, masih kecil, sudah bantah-bantah orang tua. Tanya lagi dalilmu apa lagi sama orang tua. Gak pas seperti itu. Ada waktunya, caranya itu ada. Jadi sampaikan dengan cara yang baik dan jangan lupa untuk doakan orang tua terus. Bolehkah kita makan makanan orang yang tahlilan yang diantar ke rumah, asalnya makanannya boleh dimakan? Ini bukan seperti makanan sedekah laut. Ada tumbal, ada sembelihan untuk jin, untuk setan, untuk selain Allah, bukan. Ya, tidak ada seperti itu dalam ritual ini. Memang ritualnya bermasalah, namun makanannya masih boleh untuk dimakan. Wallahu a'lam. Bagaimana tahapan mengajarkan tauhid pada anak mulai dari usia dini 0 sampai 5 tahun? Kami di pesantren Darus Sholihin itu mengajarkan anak-anak juga sejak kecil. Itu ada metode-metode tersendiri. Kalau untuk anak-anak yang masih di bawah SD itu misalnya, mereka kadang bukan pendekatannya dengan
beri teori, namun kadang itu dengan hafalan. Jadi ada kalimat-kalimat yang kita susun. Siapa Rabbmu? Jawab Allah. Siapa Nabimu? Jawab Muhammad. Apa agamamu? Islam. Dijelaskan ini masuk syirik, dengan cara metode ditalkinkan pada mereka, dituntun pada mereka. Nah, mereka cuma sebatas untuk ini nanggapnya cuma seperti hafalan. Di mana Allah jawab? Di mana Allah jawab nanti di atas ars, bersemayam di atas ars. Cuma metode hafalan. Nah, mereka baru bisa memahaminya nanti kalau sudah punya pemikiran yang matang di usia SD, di atas kelas 3 misalnya. Nah, itu baru bisa memahami hal ini. Tapi dengan metode tadi sudah sangat membantu untuk anak-anak, yaitu dengan ditalkinkan atau dituntun. Jika ada seorang yang pernah bertanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui, itu ramalan, lalu dilakukan pada masa silam, apakah dosa masih ada sampai sekarang? Saran saya segera bertobat dan tidak lagi mengulangi seperti itu, dan ke depan memperbaiki diri dengan terus mengkaji tauhid. Kalau seorang sudah bertobat dari dosa syirik, tapi dalam tubuhnya masih tertanam susuk atau benda apapun. Paham susuk, Bapak-bapak? Ya. Ada wanita yang pakai seperti ini untuk menarik laki-laki. Ada laki-laki yang pakai seperti ini untuk menarik perempuan. Kalau istilah dalam kitab tauhid nanti kita akan ketemu namanya tiwalah. Jadi pakai benda semacam susuk itu sudah ada sejak masa silam. Diperintahkan untuk dicabut segera. Caranya coba diruqyah terlebih dahulu. Namun saran saya, orang yang punya susuk ini, saran saya untuk ngaji terlebih dahulu. Pahami ini, tahu itu salah, maka dengan mudah nanti susuknya itu keluar. Apakah mempercayai kedutan-kedutan pada bagian tubuh termasuk syirik? Misalnya kedutan di bagian tangan sebelah kiri akan dapat rezeki seperti ini, dan terkadang itu benar atau tidak? Mohon tidak dipercayai. Gak ada ilmiahnya, tidak ada. Yang ilmiahnya tidak ada di sini, tidak dipercayai. Nanti akan kita bahas ketika membahas tentang masalah jimat. Jimat itu kenapa dilihat dari sisi hukum bermasalah? Karena tidak ilmiah. Ya, karena tidak ilmiah. Dulu ada batu ajaib punya siapa? Nah, ilmiahnya di mana coba? Sampai orang datang bisa sembuh. Nggak ada ilmiahnya kan? Nggak ada eksperimen di lab, tidak ada uji laboratorium. Kok orang datang kok bisa percaya? Nah, di antara sebab jimat itu bermasalah karena tidak ada keilmiahan. Apa hukumnya guru ngaji mengerti Al-Quran tetapi tidak pernah sholat di masjid berjamaah untuk laki-laki? Saran saya tidak ngaji pada guru yang seperti itu. Dia sendiri tidak bisa memberikan contoh pada orang lain. Padahal dari sifat Ibrahim apa yang pertama? Ummatan. Jadi contoh. Dari diri sendiri jadi contoh dulu. Kalau sudah memberikan contoh, ambil ilmunya. Ya, sudah memberikan contoh. Keluarganya juga seperti itu, juga lahiriahnya, Masya Allah bagus. Ambil ilmu dari dirinya. Namun kalau dia itu jadi kiai, jadi ustadz, keluarganya rusak, anaknya narkoba, anak yang lain peminum, putrinya sendiri tidak pakai jilbab, orang tuanya masalah berarti. Tidak boleh ambil ilmu dari guru semacam itu. Sebentar. Saudara saya berniat menjual harta dan mewiridkan nama calon pembeli yang sudah menawar. Oh, mungkin ada wirid-wirid, terus nanti ada situ nama pembelinya disebut. Nama pembelinya misalnya Selamat, ini Pak Selamat mudah-mudahan beli gitu. Namun ada wirid sendiri. Ini wirid yang bermasalah. Baiknya tidak ikuti saran kiai atau saran ustadz yang dulu memberikan wirid-wirid semacam itu. Susuk tadi sudah. Susuk sampai Jakarta juga di sini berarti ya.
Nah ini permasalahan. Saya waktu usia 5 tahun saya pernah sakit demam berdarah sampai tidak sadarkan diri sampai 3 hari. Keluarga saya kemudian mengundang orang pintar yang katanya orang pintar ini menarik nyawa saya. Luar biasa sekali, ini lebih daripada malaikat maut ini. Jadi tarik menarik nyawa dengan malaikat maut. Masya Allah, malaikat maut dia lawan gitu ya. Berarti malaikat mau tarik, dia tarik lagi gitu. Malaikat mau naik, ini nantang sekali nih. Saya tahu dukunnya ini kayak gimana nih, punya ilmu. Setelah itu alhamdulillah saya sadarkan diri. Yang jelas ini sampai tingkatan syirik kalau minta tolong pada jin semacam orang pintar semacam itu. Dia punya ilmu yang bermasalah dan ilmunya ilmu syirik. Dari hadis Mu'az berarti tidak masalah kita melakukan dosa besar selama kita tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Muhammad, jangan bergantung pada rahmat Allah. Hadisnya belum lengkap, gabung dengan hadis yang lainnya. Makanya jangan baca bab pertama tok. Jangan baca bab pertama saja. Baca kedua, ketiga, seterusnya. Makanya berlanjut. Saya nggak berhenti tadi sampai bab pertama loh. Saya lanjut bab kedua. Bab kedua nggak berhenti juga kan? Lanjut ke bab ketiga. Satu rangkaian itu 3 bab. Cuma baca bab pertama nggak baca bab kedua masalah. Cuma sampai bab kedua nggak sampai bab ketiga masalah lagi. Karena kesimpulannya kalau cuma sampai bab kedua, ada yang selingkuh, main judi, ada yang rampok, yang penting tidak berbuat syirik. Ini nanti diampuni. Iya kan, kesimpulannya kayak gitu kan. Namun kalau lanjut ke bab ketiga gimana? Akhirnya nggak jadi rampok, akhirnya nggak jadi mencuri, akhirnya nggak jadi selingkuh. Yang lainnya tinggalkan semuanya, sempurna tauhidnya. Jadi intinya sempurnakan bacanya sampai bab yang ketiga. Hukum memeluk lutut saat khutbah Jumat apakah juga berlaku saat mendengarkan kajian atau majelis ilmu seperti saat ini? Tidak masalah Bapak-bapak. Itu cuma berlaku untuk sholat Jumat ketika dengarkan khutbah Jumat. Namun biasanya ini lebih khusyuk dan tumakninah untuk tidur kalau memeluk lutut. Ya, jadi duduknya nggak seperti itu. Ya. Namun kalau sholat Jumat, khutbah Jumat kalau dengar seperti itu paling enak sekali. Untuk tidur keadaannya seperti itu, meluk lutut. Makanya nanti lihat di kitab Riyadhus Shalihin, karena Imam Nawawi salah satu bab larangan yang nanti akan beliau sebut, tidak boleh memeluk lutut saat mendengar khutbah Jumat. Cuma berlaku ketika khutbah Jumat. Sudah ya? Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita tambahan ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh, kita menjadi hamba yang bertauhid dan Allah luruskan amalan-amalan kita, dan juga kita dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan, dijauhkan dari segala bentuk kebid'ahan, dan dijauhkan dari segala macam maksiat, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.